مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله تعالى لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, Allah masih membersamai kita dengan nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau mengedepankan keimanan kita dibandingkan ego kita, maka sesungguhnya kita akan mendapati bahwa setiap detik perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa setiap aktivitas yang kita kerjakan di muka bumi ini ada nikmat Allah di dalamnya. Ketika kita berinteraksi ada nikmat Allah di dalamnya. Ketika kita bekerja, berkeluarga, bermasyarakat ada nikmat Allah di dalamnya. Maka sesungguhnya mari setidaknya kita biasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat tasyakur, alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah satu-satunya idola kita. Cukup 63 tahun beliau hadir di muka bumi ini, tetapi 63 tahun tersebut menjadi awal perubahan peradaban kehidupan manusia. Siapa saja yang ingin hidupnya baik, aman, tentram, sejahtera di muka bumi ini, dan kelak ketika dia kembali ke hadirat Allah, Allah golongkan menjadi hamba-hambanya yang terbaik, maka tidak lain dan tidak bukan sepanjang hidupnya dia harus mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan Al-Fakir berwasiat khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Saudara-saudaraku, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di muka bumi ini, maka sesungguhnya kesempatan ini diizinkan oleh Allah agar kita mempersiapkan diri menghadapi azab Allah nanti. Di mana Allah sudah katakan di dalam Al-Quran bahwa kata Allah, sungguh akan ada suatu masa di mana nanti tatkala masa itu terjadi, harta yang selama ini kita kumpulkan, ilmu yang selama ini kita pelajari, bahkan mungkin keturunan yang selama ini kita sayangi, semuanya tidak akan berguna lagi bagi kita. Yauma
la yanfa'u malu wala banun, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu siapakah hamba-hamba Allah yang selamat? Dialah hamba Allah dengan membawa predikat qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hamba Allah yang perjalanan kehidupannya dijadikan sebagai pengabdian terbaiknya hanya kepada Allah. Siapa saja yang ketika dia beraktivitas tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, ketika dia berucap tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, ketika dia melakukan sesuatu yang menjadi landasan di dalam dirinya adalah Allah dan Rasulnya, maka hamba Allah tersebutlah hakikat hamba Allah yang bertakwa. Dialah hamba Allah yang senantiasa connecting kepada Allah. Allazina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berdiri dia ingat Allah, ketika dia duduk dia ingat Allah, bahkan ketika dia berbaring dia ingat Allah. Tidak ada satu masa dia disconnect kepada Allah. Dia selalu terhubung kepada Allah. Inilah hamba Allah yang nanti akan Allah selamatkan dari azabnya yang amat sangat pedih. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin selama ini karena kita sudah puluhan tahun hidup di muka bumi ini, dan semenjak lahir kita sudah mengklaim diri kita menjadi seorang muslim, sehingga mungkin kita lalai, kita lupa apakah kita sudah bisa menjadi hamba Allah, seorang muslim yang terbaik, muslim yang sejati di hadapan Allah, atau malah kita hanya sebatas mengaku diri kita menjadi seorang muslim saja, yang di hadapan Allah, Allah belum menganggap diri kita menjadi seorang muslim yang sejati. Memang ulama-ulama kita mengingatkan kepada kita semuanya bahwa standar utama seorang muslim adalah dia mau melaksanakan 5 rukun Islam. Tatkala 5 rukun Islam ini sudah dijalankan, maka standar pertama sudah sah seseorang disebut sebagai seorang muslim. Tapi ingat baik-baik saudaraku sekalian, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita untuk menyempurnakan kemusliman kita di hadapan Allah, untuk menjadi seorang muslim yang sejati di hadapan Allah. Tidak hanya cukup dengan melaksanakan 5 rukun Islam saja, tetapi apa kata baginda Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Siapakah seorang muslim yang sejati itu? Ketika dia berucap, ketika dia berkata-kata, setiap ucapan dan kata-katanya tidak pernah menyakiti muslim lainnya. Setiap tulisan yang dia buat, baik di dalam statusnya maupun di dalam sosial medianya, maupun yang dia kirimkan kepada muslim yang lain, tulisannya tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Wayadihi, ulama sepakat bahwa bukan hanya kata-katanya, bukan hanya tulisannya yang tidak menyakiti orang lain, tetapi seorang muslim yang sejati itu juga bagaimana perilakunya, bagaimana ekspresinya, bagaimana keputusan yang dia buat di sepanjang kehidupannya tidak pernah menzolimi dan menyakiti orang lain. Maka saudara-saudaraku sekalian, mari, kalau mungkin selama ini kita pernah lalai, pernah berucap sesuatu yang tidak mengenakan saudara kita, kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, kita atur kata-kata kita. Jangan pernah menganggap bahwa kata-kata merupakan sesuatu yang biasa. Karena sungguh saudara-saudaraku sekalian, lewat kata-kata yang haram bisa menjadi halal, dan yang halal bisa menjadi haram. Bagi kita yang sudah berkeluarga, tatkala awal kita berjabat tangan dengan calon mertua kita, lalu dia mengatakan dengan kata-katanya, saya nikahkan engkau dengan putri saya, dan kita pun mengatakan saya terima nikahnya. Kata-kata tersebutlah yang menyebabkan yang tadinya perempuan tersebut haram untuk kita bisa menjadi halal untuk kita. Dan kita seorang suami,
yang mengucapkan kata-kata talak kepada istri kita, kata-kata itulah yang menyebabkan perempuan yang tadi istri kita halal menjadi haram untuk kita. Artinya apa, saudara-saudaraku sekalian? Kata-kata cukup diperhatikan dalam Islam. Seorang muslim yang sejati, dia pandai berucap kata-kata yang tidak mungkin menyakiti perasaan orang. Dia pandai menuliskan kata-kata yang tidak mungkin menyakiti perasaan orang. Bahkan seorang muslim yang sejati, dia mampu berkomitmen menjaga sikapnya, menjaga perilakunya, menjaga ekspresi dan juga keputusannya, tidak mungkin menyakiti perasaan orang. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua menjadi hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radallahu anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'il baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ya muyassira kulla asir yassir alaina kulla asir fataysirul asiru alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya Allah yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah li ada'il faridatil hajji wal umrati waz ziyarah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.